kami turunkan kepadamu kitab yang dibacakan kepada mereka. Ya. Ini sangat cukup. Kenapa? Karena apa yang kita butuhkan untuk kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kemudian dirincikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Ya. Jadi Al-Qur'an ini sudah cukup. Namun orang sekarang tidak merasa cukup dengan Al-Qur'an dan sunnah, lalu mereka membuat cara-cara baru, membuat akidah baru. Ya, la ilaha illallah. Ya. Sehingga apabila ada orang mengajak mereka untuk kembali ke ajaran Islam yang murni, ya, yang seperti dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seperti yang diamalkan oleh sahabat-sahabatnya, mereka pasti mengatakan ini adalah ajaran Wahabi. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ikhwani fi din azakumullah, jangan kita semangat kita kendor, jangan nyali kita kisut dengan apa? Kata-kata seperti ini. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam suratul Hasyr ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Jelas sekali ayo ikhwan. Ya, tidak perlu kita harus cerdas, tidak perlu kita harus seperti Ibnu Taimiyah. Ya, anak sekolah sanawiyah pun dia akan faham ayat ini. Wa ma ataakumur rasul, dan apa yang kalian diberikan oleh Rasul, disampaikan oleh Rasul kepada kalian, fakhudhuhu, terimalah dia. Ya, apakah maulid itu yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita? Tidak. Perayaan ini, perayaan itu, apakah itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita? Tidak. Ya. Yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sunnahnya, akidahnya. Ya. Yang mengatakan Allah berada di mana-mana, apakah itu datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan ceramahnya kepada sahabat-sahabatnya di Hajjatul Wada', haji perpisahan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala hal ballagh? Apakah sudah saya sampaikan kepada kalian?" Mereka semua mengatakan, "Allahumma na'am." Nabi mengangkat tangannya, "Allahumma fashhad." Ya Allah, saksikanlah. Diangkat jarinya, kemudian diarahkan kepada mereka. Kalau Allah di mana-mana, tidak perlu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat jarinya ke atas. Bisa ke sana, bisa ke sini, bisa ke situ. Ya. Karena Allah ada di mana-mana. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke atas, ini menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas. Namun sekarang ada mengatakan Allah di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana, berarti di toilet juga ada Allah. Ya. Beranikah mereka mengatakan Allah itu ada di toilet? Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh." Apa yang kalian diberikan oleh Rasul, diajarkan oleh Rasul kepada kalian, maka terimalah dia. Ya, orang yang salat pakai pesali, usalli salatan maghrib, usalli salatul isya, apakah ini yang diberikan oleh Rasul kepada kita? Kalau iya, terima. Kalau tidak, buang dia. Ya. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Man takallama bighairi dalilin fanbidan kalamah." Siapa-siapa yang berbicara tanpa dalil, maka buang ucapannya itu, siapapun juga. Ya, tidak boleh kita menerima perkataan seseorang lalu kita tinggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang kalian dilarang, berhentilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari apa? Dari bid'ah. Tidak boleh kita melakukan bid'ah. Namun subhanallah, lihat ayolah ikhwah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang-orang yang mengakui dirinya, mengatakan dirinya sebagai ahlus sunnah wal jamaah, kalau kita bacakan kepada mereka hadis tentang bid'ah, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, sakit telinganya. Ya, marah mereka.
Ya, kalau kita mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, ini hadisnya orang Wahabi. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ini ayatnya orang Wahabi. Subhanallah, alhamdulillah. Al-Quran Qurannya orang Wahabi, hadisnya juga hadis orang Wahabi. Alhamdulillah. Kalau mereka Quran mereka siapa? Apa Quran mereka? Tazkirah. Ya, subhanallah. Dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit telinganya. Apa kita bacakan mereka? Injil, Taurat, supaya mereka tidak sakit telinganya. Ya, la ilaha illallah. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Jika kalian berselisih fi syai'in, dalam perkara apapun juga, ya, tentunya dalam masalah agama ini ayolah ikhwah, yang berkaitan tentang akhirat, farudduhu ila Allah, kembalikanlah kepada Allah. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Al-Quran. Wa ila Rasul, dan kembalikan kepada Rasul. Maksudnya adalah kembali kepada sunnahnya. Perhatikan sekarang ayo ikhwah, di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu artinya orang yang tidak mau diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jelas ini ayo ikhwah? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, apabila kalian berselisih dalam perkara apa saja, dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, ya, farudduhu ila Allah, kembalikan perselisihan kalian itu kepada Al-Quran. Cari di Al-Quran jawabannya. Ya, tidak ada, cari dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin dia tidak ada. Pasti dia akan ada. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Ma farratna fil kitab min syai'." Tidak ada sesuatu yang kami tidak cantumkan di dalam Al-Quran ini. Semua sudah dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia tidak mau kembali kepada Al-Quran dan tidak mau kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu berarti orang ini tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya, jadi hidayah ini lebih penting daripada makanan dan minuman. Ya, kita setiap hari diwajibkan, ya, diwajibkan untuk meminta hidayah 17 kali, diwajibkan. Itu saking pentingnya hidayah ini. Ihdinas siratal mustaqim. Paling tidak, paling sedikit itu kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala 17 kali, itu paling sedikit. Ya. Kenapa demikian? Karena hidayah ini merupakan sesuatu yang paling penting. Kalau kita tidak makan, fisik kita akan mati. Fisik kita akan mati. Tapi kalau kita tidak mendapatkan hidayah, hati kita akan mati. Kalau hati kita mati, sengsara kita di dunia dan sengsara kita di akhirat. Kalau fisik kita mati, bisa jadi itu merupakan apa? Penghapus dosa-dosa kita. Tapi kalau sudah hati kita mati, maka sengsaralah kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau berikan petunjuk.
Siapa orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Minal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Itu orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Bukan jalannya orang yang dimurkai. Siapa itu? Yaitu orang-orang Yahudi. Ya. Mereka punya ilmu namun tidak mau diamalkan ilmunya. Ya. Bahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diputar-putar. Saking celakanya orang Yahudi ini. Ya. Jadi jangan heran kalau orang-orang Yahudi membunuh kaum muslimin di Gaza, di Palestina, di mana-mana. Nah, Allah menjelaskan, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu jalannya orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang apa? Yang sesat. Siapa itu? Yaitu orang-orang Nasara yang beramal tanpa ilmu. Ya. Ikhwani fi din azakumullah. Orang bid'ah termasuk di mana di sini ya ikhwan? Dhalin, orang bid'ah termasuk dhalin, dua-duanya. Ya. Mereka banyak punya ilmu namun tidak diamalkan ilmunya. Mereka juga beramal tanpa ilmu. Ya. Banyak mereka mengetahui, meyakini Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Yakin mereka itu. Namun ketika kami tanya, kenapa tidak disampaikan kepada jemaahnya? Apa kata mereka? Lari nanti jemaah-jemaah ini. Kalau kita sampaikan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, la ilaha illallah, berarti jamaah ini lebih penting daripada menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang disesatkan, yaitu orang-orang Nasara yang beramal tanpa ilmu. Ya, alhamdulillah orang-orang salafi tidak seperti itu. Ya, maka ikhwani fiddin azakumullah, antum cari kelompok yang punya perhatian besar terhadap ilmu, tidak akan ada kecuali ad-da'wah salafiyah mubarakah ini. Ya, ada orang kesana kemari, masuk keluar masuk masjid tanpa ilmu. Kalau antum tanya mana dasarnya ini, enggak ada, enggak tahu mereka. Pokoknya jalan-jalan sudah. La ilaha illallah. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, ya, ayat 115. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dalam surat An-Nisa ayat 115 Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul." Barang siapa yang menentang Rasul, ya, tidak mau menerima sunnahnya, tidak mau menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepadanya petunjuk jelas, semuanya jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ditolak. Ya, ditolak imma karena tidak sesuai dengan akalnya, atau hadis ini tidak menguntungkannya, atau akan membuat jamaah-jamaahnya lari. Ya, ikhwani fiddin azakumullah, contohnya coba lihat. Tidak pernah kita mendengarkan orang-orang ahli bidah menyampaikan tentang hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau mereka sampaikan, mereka apa? Rubah maknanya. Ya. Padahal hadis man amila amalan laisa alaihi amruna man ahdatha fi amrina hadza ada di dalam kitab Arba'in Nawawiyah, dan ada juga dalam apa? Riyadhus Shalihin. Ya, imma dilompati, tidak disampaikan, atau jika disampaikan diartikan bid'ah itu adalah dosa-dosa, bukan perkara baru. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Ya, jadi ikhwani fi din azakumullah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul," barang siapa yang menentang Rasul setelah datang kepadanya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang beriman. Siapa yang dimaksud orang beriman di sini? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dia mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla. Lihat ayolah ikhwah, bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala karena dia menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti jalannya para sahabat, maka Allah membiarkan dia. Dibiarkan dia dengan pilihan yang dia pilih. Ya, dia pilih untuk berjalan di tarekat ini, dia memilih pemahaman ini, dibiarkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesesatannya itu. Karena sudah datang kepadanya petunjuk namun ditolak petunjuk itu. Maka akibatnya Allah Subhanahu wa taala akan membiarkannya di dalam kesesatan itu. Setelah itu apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Ya. Ayat sudah jelas, hadis sudah jelas, ditolak. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nuwallihi ma tawalla. Maka hati-hati ya ikhwah, menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas dalilnya, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya cinta kepada sesuatu itu sehingga dibiarkan dia di dalam kesesatan itu, kemudian nanti di akhirat Allah mengatakan wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wasaat masira. Ya, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal atau tempat kembali. Wala haula wala quwwata illa billah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Loh, adzan ini berarti habis waktu saya ini? Hah? Belum adzan ini? Lagi 2 menit? 5 menit? Hah? Setelah adzan? Adzan dulu? Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. والصلاة Kita lanjutkan satu ayat saja ayyuhal ikhwah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kata para ulama, ihdinas siratal mustaqim artinya adalah luzumu dinil Islam. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, artinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa tetap istiqamah di atas al-Islam. Islam itu, ingat ayyuhal ikhwah, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari, al-Islamu huwas sunnah was sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Tidak bisa dipisahkan antara Islam dan sunnah, antara sunnah dan Islam itu tidak bisa dipisahkan. Jadi para ulama mengatakan ihdinas siratal mustaqim, artinya kita minta kepada Allah luzumu dinil Islam, tetap berada dan istiqamah di atas agama Islam, wa tarku ma siwah, dan meninggalkan yang lain-lainnya. Bid'ah itu bukan dari Islam. Ya, apa saja yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan dari Islam. Ya. Wa tarku ma siwahu minal adyan, dan meninggalkan yang lain-lain dari ajaran agama-agama yang lainnya. Dari selain yang diajarkan, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib kita tinggalkan karena bukan dia itu agama Islam. Agama Islam ini adalah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu ayyuhal ikhwah, untuk mengenal Islam ini kita harus terus-menerus menuntut al-ilmu syar'i. Tidak ada jalan lain, apalagi di zaman kita ini, zaman yang penuh dengan fitnah. Ya. Fitnah-fitnah yang menyeret dan mengeluarkan kita dari Islam itu begitu banyak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu sudah mengingatkan kita. Nabi mengatakan, yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafira. Di malam hari dia beriman, di pagi hari dia sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari dia beriman, di malam hari dia sudah menjadi kafir. Lihat ayyuhal ikhwah bagaimana dekatnya waktu antara keimanan dan kekufuran, bagaimana dekat jaraknya antara keimanan dan kekufuran itu. Jadi itu berarti tidak boleh kita main-main, tidak boleh kita santai-santai. Ya, bisa jadi dengan kata-kata kita keluar dari Islam, bisa jadi dengan perbuatan-perbuatan yang kita tidak pernah duga-duga kita akan keluar dari Islam. Nas'alullah salamal afiyah. Maka kita harus terus-menerus menuntut ilmu dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap diberikan istiqamah di atas Al-Qur'an dan di atas sunnah, dan jangan sampai Allah Subhanahu wa taala cabut hidayah ini dari kita.
Kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah ini dari kita, maka sengsaralah kita di dunia dan di akhirat. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jika ada hal yang